Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian online GKI Putih dengan premier. Pada kebaktian hari ini, kita akan menyambut kehadiran anggota-anggota baru di Jemaat GKI Putih yang akan diperkenalkan kepada umat. Adapun nama-nama dari para anggota baru sebagai berikut. Keluarga Adriana Dewi Riani Jaya Saputra. Keluarga Yohanes Siburian. Keluarga Mudi Yunita Bukit. Keluarga Hotpatar Tua Huta Soit. Saudari Debi Yudianti. Kepada para anggota baru, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan bersama di GKI Kayu Putih. Umat, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas kehadiran anggota-anggota baru ini dengan berdoa. Tuhan Maha Pengasih, kami mengucap syukur Engkau telah menghimpun kami bersama sebagai umat-Mu. Kuduskan persekutuan dan kebersamaan kami dengan para anggota-anggota baru ini, agar kami dapat menjadi berkat seorang terhadap yang lain, baik sebagai umat maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Pakailah hidup kami sebagai jemaat-Mu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pemilihan penatua baru periode 2022 sampai 2025. Seluruh anggota Jemaat GKI Putih diundang untuk turut berperan aktif dalam mengisi formulir pengajuan bakal calon dalam bentuk online maupun offline. Formulir dibuat dengan Google Form dan disebarluaskan melalui WAG Komunitas Wilayah dan pengisian dimulai awal Juni 2021. Sedangkan formulir dalam bentuk kertas fisik tersedia di kantor gereja. Formulir dengan Google Form atau secara fisik harus ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap. Dikumpulkan paling lambat Minggu 27 Juni 2021. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan GKI Kayu Putih, dapat membaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja, hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai pukul 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari PKJ 1, Abadi Tak Nampak.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, kita bersyukur bahwa hanya karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, saat ini kita dapat bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Di bawah tema mendasari tindakan dalam terang kebenaran Tuhan, kita diajak merespon pelbagai situasi, informasi, maupun realita hidup kita dalam terang kebenarannya. Ketergesaan ataupun terpengaruh oleh pelbagai suara di sekitar dan di dalam diri kita, tanpa merenungkan kebenaran dan jalan keluar yang dikehendaki Tuhan, hanya akan membawa kita pada respon yang salah. Matius pasal 6 ayat 33 memberi kepada kita landasan hidup yang benar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita memeriksa kembali kehidupan kita, mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan secara pribadi terlebih dahulu. Kita masuk dalam doa pribadi. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kami yang seringkali berjalan dalam kehendak dan keinginan kami sendiri. Kami tidak mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami pun seringkali gagal bertindak sesuai kebenaran-Mu. Bahkan kami melukai hati sesama kami dengan apa yang kami katakan atau lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya pengampunan-Mu dinyatakan atas kami, karena kami datang dengan kerinduan untuk hidup dalam terang-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa.
Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup dalam anugerah pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Sebuah pelayanan pujian yang akan mengantar kita kepada firman Tuhan oleh paduan suara Yunike, Mulia Mulia Namamu.
Umat yang dikasihi Kristus, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur bahwa kami boleh beribadah kembali bersama-sama pada saat ini, walaupun secara virtual. Kami mohon berkati seluruh alat yang dipakai, supaya kabar baik yang dari Tuhan bisa terdengar dengan jelas. Kami mau berdoa pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu dalam keterbatasannya, supaya dia boleh, ya Bapa, ditopang untuk menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Berkati hati setiap kami yang mendengarkannya, supaya ya Bapa, firman-Mu melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kami. Berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, hari ini kita akan membaca dari Injil Markus pasal 3, ayatnya yang ke-20, sampai dengan ayatnya yang ke-35. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman diambil dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai sedemikian jauh pembacaan dari Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya.
dikasihi Kristus, tema khotbah kita pada minggu ini adalah mendasari tindakan dalam terang kebenaran Tuhan. Sebelum kita mengupas tema ini lebih lanjut, saya ingin membawa apa yang ditulis oleh Terry William dalam bukunya yang berjudul The Personal Touch. Di dalam tulisannya, di buku yang berjudul The Personal Touch, ia menceritakan tentang seorang kasir sebuah supermarket yang mengirimkan komplain kepada seorang kolumnis yang terkenal, Ann Lander, dan dia berkata, ada dua wanita yang membeli satu kue tart besar dan yang lainnya satu keranjang udang galah dengan memakai kupon donasi. Kupon donasi adalah kupon yang dipakai oleh mereka yang mendapat tunjangan sosial dari negara. Lalu dia ingin supaya Ann Lander menuliskan berita itu supaya orang banyak tahu hal itu dan memberikan komentarnya. Ann Lander menuliskannya dan dia memberi kalimat penutup. Barang siapa yang memakai tunjangan sosialnya dengan menggunakan kupon donasinya untuk membeli hal-hal yang tidak perlu, dia adalah seorang yang pemalas dan pemboros. Wah, saudara, tulisan Ann Lander segera diresponi oleh begitu banyak orang. Di antaranya, seorang wanita yang menulis, saya, katanya, bukan wanita yang membeli kue tart besar itu. Tapi saya adalah wanita yang membeli sekeranjang udang galah. Kenapa saya membeli itu? Walaupun memakai kupon donasi. Karena saya ingin memperingati ulang tahun pernikahan kami. Suami saya baru saja berhenti bekerja karena pabriknya tutup. Sudah 15 tahun dia bekerja di sana dan sekarang menganggur. Jadi, saya ingin dalam peringatan ulang tahun pernikahan kami boleh makan karasol udang yang sangat disukai suami saya. Dan perlu Anda tahu, kami menghabiskan karasol itu tidak 1 hari, tapi kami memakannya selama 3 hari. Saya pikir, kasir dari supermarket yang mengadu kepada Anda, seandainya dia mencoba untuk merasakan posisi saya beberapa waktu saja, saya pikir dia tidak akan berperilaku seperti itu. Lalu di antara semua juga masukan-masukan yang lain, seorang wanita lain menulis surat. Sayalah wanita yang membeli kue ulang tahun yang besar seharga $17 dengan kupon donasi. Tapi Anda perlu tahu, sebenarnya waktu saya membayarkan kue tart itu dengan kupon donasi, mata si kasir saja sudah membakar otak dan perasaan saya. Maka saya perlu menjelaskan kenapa saya membeli kue tart besar itu. Gadis kecil saya akan berulang tahun. Ia amat sakit, dia terkena kanker tulang. Dokter bilang usianya tinggal 8 bulan saja. Maka saya memaksa diri untuk membeli kue itu. Saya ingin ulang tahunnya terakhir menjadi ulang tahun yang indah, yang akan ia kenang dan akan saya bawa sepanjang hidup saya sebagai ibunya. Saya pikir Anda perlu mengerti bahwa saya ingin menjadikan ulang tahun terakhirnya menjadi ulang tahun yang begitu bermakna. Kalaupun saya membayarnya dengan kupon donasi. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak luka di hati kita atau hati orang lain
karena pelabelan yang terburu-buru atau respon yang kurang diteliti terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, bukan? Kenapa ketika kita mendengarkan berbagai suara-suara dan kita melakukan tindakan yang tidak berdasar terang Tuhan? Yang pertama, barangkali karena kita belum begitu menyadari persoalannya. Atau kita meresponinya berdasarkan rumor, gosip yang beredar dan kita langsung memberikan respon. Yang ketiga, karena orang yang memberi pendapat itu adalah orang yang terpandang, orang yang dihormati oleh banyak orang. Sehingga kita juga ikut meresponinya tanpa mendasari dengan terang kebenaran Tuhan. Bukankah itu yang terjadi dengan apa yang diungkapkan dalam Markus 3 ayat 20-35? Ketika Tuhan Yesus dikerumuni orang banyak sampai tidak sempat makan. Maka ahli Taurat yang dari Yerusalem justru berkata bahwa Yesus melakukan semua itu karena dia dipengaruhi oleh Beelzebul, penghulu setan. Dengan kekuatan itu dia mengusir setan. Sungguh sesuatu yang sangat ironis. Tetapi itu berita yang kemudian tersebar kemana-mana. Juga Yesus dianggap tidak waras oleh semua tindakan yang dilakukannya dan yang diajarkannya. Sampai Maria dan saudara-saudaranya datang untuk menemuinya dan mengambil dia. Maka di tengah-tengah situasi yang sangat melukai pasti, Tuhan Yesus memberikan 3 jawaban yang begitu luar biasa. Yang pertama, kalau iblis bertarung dengan iblis, maka hancurlah, katanya, kerajaannya. Tidak mungkin bertahan. Jadi, tidak mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua hujatan dan apa yang dikatakan oleh orang yang menghujat dan juga yang melakukan dosa masih ada kesempatan diampuni. Tapi orang yang menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mendapatkan pengampunan karena ia berbuat dosa kekal. Yang ketiga, ketika ibu dan saudara-saudara Yesus menjemput Yesus, maka Yesus mengatakan, siapakah ibuku dan saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Allah. Ia adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ia berhadapan dengan semua hujatan yang dikenakan pada dirinya atau respon yang landasannya sama sekali tidak benar. Ketika itu mempengaruhi begitu banyak orang, pasti itu menyakiti hati Yesus. Tetapi jawabannya begitu luar biasa. Ia mengatakan orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang pasti mendasari hidupnya dengan dasar yang benar, mendasarinya dengan kebenaran Tuhan. Maka ketika saya dan saudara ingin melakukan segala tindakan dengan didasari oleh terang kebenaran Tuhan, apa saya dan saudara mengenal kehendak Allah dan belajar melakukannya? Mengenal ajaran-ajaran Allah dalam Yesus Kristus dan kehendaknya, dan kita belajar melakukan semua itu. Kalau kita ada dalam proses itu, maka pertama kita melakukan rethinking. Berpikir ulang sebelum memberi respon. Berpikir ulang sebelum percaya begitu saja kemudian menjadi netizen-netizen yang tidak baik. Berpikir ulang untuk tidak ikut-ikutan suara orang banyak dan tidak sensitif dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dikatakan oleh Terry Williams, the personal touch dalam hidup manusia.
Itu menjadi sangat penting, bukankah kasih? Bukankah apa yang diajarkan Kristus dalam memperlakukan diri sendiri sama dengan orang lain adalah bagian yang meminta pengenalan yang mendalam, dan kita memberlakukannya hari demi hari dalam hidup kita. Yang kedua adalah rethinking. Keberanian untuk memberi jeda dalam hidup ini sebelum melakukan tindakan. Memikirkan ulang itu adalah sebuah kerendahan hati. Hanya orang arogan yang siap mengadili orang lain dengan cepat. Ketika ia merasa bahwa ia berada pada posisi lebih di atas dari orang lain. Atau merasa serba tahu walaupun kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialami orang lain. Kita mengikuti emosi kita saja secara impulsif. Begitu ada gosip, begitu ada apa yang diungkapkan oleh orang yang kita pandang sebagai orang yang lebih dihargai, dan kita kemudian segera masuk di dalam respon itu. Walaupun kita belum tahu persoalan yang sesungguhnya. Maka ketika belajar mengenali kebenaran Tuhan dan memberlakukannya, ketika kita belajar tentang bagaimana melihat sesama seperti yang Tuhan mau, ketika mulut kita dipakai untuk memberi respon pada sesuatu yang didasari kebenaran terang firman-Nya, terang kehendaknya, ketika kita dalam memberikan judgment kepada orang lain, diingatkan untuk punya waktu untuk berpikir ulang dan rendah hati. Sebab kita tidak serba tahu pada kondisi orang lain. Maka kalau kita belajar melakukan segala sesuatu dengan didasari terang kehendak Tuhan, mestinya ada perubahan wawasan dari kita. Paling tidak hati nurani kita mengajari kita untuk memberikan simpati. Atau terlebih baik lagi ketika kita masuk dalam empati. Kata wanita itu, seandainya dia, si kasir, mau mencoba saja berada pada posisi saya beberapa waktu, pasti pendapatnya akan berubah. Dalam hidup saya dan saudara kita berubah karena kita merasakan bahwa semakin mengenal dia, ajaran dan kehendaknya, kita mengalami sebuah perubahan yang menakjubkan, transformasi diri, sehingga kita tidak ikut-ikutan dengan apa yang ada di sekitar kita tanpa kita meneliti dan merenungkannya dengan baik. Saya membawa seorang yang bernama John Newton. Pada waktu dia belum berusia 7 tahun, ibunya sudah meninggal. Menjalani masa remaja tanpa pendampingan seorang ibu yang dikasihinya. Dia menerjunkan dirinya menjadi pelaut dan pada akhirnya terlibat menjadi seorang yang melakukan perdagangan budak. Dari Afrika Barat dijual ke Eropa dan juga ke Amerika. Dia terkenal sebagai pedagang budak yang kejam. Sampai satu kali ketika badai menerpa kapalnya di tengah malam, John Newton, laki-laki itu, sedang ada di kabinnya membaca buku Imitation of Christ, karya Thomas Kempis. Dia membacanya sampai selesai. Dan seluruh isi buku itu mempengaruhi dirinya. Secara perlahan dia berubah dan diubah. Dari seorang pedagang budak menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi seorang pendeta di gereja Anglikan. Saudara-saudara, Amazing Grace adalah salah satu kesaksiannya. Sebuah lagu yang dikarangnya untuk mengatakan bahwa transformasi dirinya itu begitu menakjubkan ketika ia sudah mengenal kasih yang membawa dia keluar
dari kegelapan dirinya, dan ia menjadi orang yang dibaharui, dicelikan, sehingga semua tindakannya berdasarkan terang kebenaran Tuhan. Sejenak kita akan mendengarkan terlebih dahulu pujian dari vokal grup House of Grace yang berjudul Amazing Grace. Nah, umat yang dikasihi Kristus, ketika kita mendengarkan bagaimana kita dituntun untuk melakukan respon-respon kita di tengah kehidupan ini berdasarkan terang firman Tuhan, terang kehendak Tuhan, maka saya dan saudara diingatkan di tengah-tengah era pandemi, di mana banyak orang yang tiba-tiba berada pada posisi yang tidak kita mengerti atau mereka tidak mengerti kita. Kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang salah. Kadang-kadang kita melakukan respon yang menyakiti atau kita yang tersakiti.
Kalau ada pasangan hidup kita yang kehilangan pekerjaan, lalu dia tampak malas-malasan dan tidak berusaha mencari pekerjaan baru, kita tiba-tiba merasa panas melihatnya dan kita marah dan menduga ia seorang pemalas. Apa kita tahu barangkali dia sedang ketakutan, merasa tidak berdaya menghadapi begitu banyaknya saingan yang mencari pekerjaan, atau jenis-jenis pekerjaan itu sendiri sedang lowong dan tidak ada kesempatan yang terbuka di sana. Apa yang pasangan kita butuhkan? Apa yang dibutuhkan waktu dia begitu ketakutan dan bingung? Atau orang tua kita yang lanjut usia, tiba-tiba berubah karakter menjadi pemarah, atau suka berteriak, atau melakukan berbagai keadaan yang membuat kita menjadi gelisah dan makin pusing karenanya. Apa kita menjadi marah terhadap mereka dan menganggapnya sebagai makhluk yang membuat kita kesulitan, kelelahan, dan kita lupa bahwa dulu dia memberikan semua yang dia punya untuk mengasihi kita, untuk menjadikan anak-anaknya seperti yang dia rindukan. Apa kita sampai tidak bisa mengingat belayan tangannya waktu kita sendiri sedang menangis dan terjatuh? Kini mereka barangkali menangis kesepian dan bingung dan marah. Apa tindakan kita terhadap orang tua kita yang sudah lanjut usia? Apa kehendak Tuhan yang menerangi tindakan kita terhadap mereka? Atau ketika anak-anak kita mulai banyak berulah sebab mereka tertekan di dalam rumah saja dan tidak ada relasi dengan temannya. Apa yang bisa kita berikan untuk memberikan penghiburan pada mereka? Atau ketika tetangga kita, lingkungan sekitar kita, tiba-tiba mempunyai reaksi kegaduhan atau apa saja yang gampang sekali menjadi sumber gosip. Apa respon kita? Apa tindakan kita di tengah-tengah hingar-bingarnya semua situasi di era pandemi ini? Ada banyak orang yang tercecer, yang kemudian tidak mengerti. Lari kemana dalam ketakutan, sakit penyakit, tidak punya pekerjaan, kesepian, merasa tidak berharga dan tidak dihargai, yang kemudian menjadi apa yang disebut dengan orang yang menimbulkan kerusuhan-kerusuhan. Apa tindakan kita di tengah situasi seperti ini? Mari jadi netizen yang baik. Sebab kalau kita jadi netizen yang tidak baik, mulut kita bisa menghancurkan hidup orang lain, juga rumah tangga kita. Kita juga nanti bisa menyesal kalau orang tua kita yang lanjut usia terpatahkan hatinya dalam kelemahan tubuhnya. Jangan hancurkan apa yang dilakukan oleh tindakan yang gegabah tanpa pikir panjang. Ketika kita melakukan ungkapan yang memberikan label, tuduhan, sehingga orang terhenyak dan tidak tahu bagaimana harus meresponi hidupnya. Ketika kita bahkan lupa untuk rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mengumbar apa saja tanpa didasari terang kebenaran Tuhan. Hari ini kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus yang selalu melakukan rethinking, rendah hati, sebab kita selalu belajar mengenali apa yang Tuhan mau kita responi dari berbagai suara-suara yang ada di sekitar kita.
supaya sungguh kita berjalan dalam terang kebenaran Tuhan dan menyaksikan di era pandemi yang gelap ini. Terang itu akan menopang, menolong, mendampingi, meneguhkan mereka yang dipatahkan keadaan. Jangan termakan gosip. Jangan meresponi apa yang kita belum paham. Jangan terlanjur ucapan kata-kata yang sulit nanti diambil kembali. Bawa kabar baik. Bawa cinta Tuhan yang mengajar kita memperlakukan orang lain dalam kasih yang berempati, setidaknya bersimpati. Lakukan the personal touch dalam hidup ini. Di sana kita akan bersyukur karena kita tidak tergelincir dalam tindakan yang gelap, yang tidak didasari terang kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang membawa syafaat kami, sebab pada saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami kesakitan, baik oleh karena COVID-19 atau penyakit yang lain, yang juga sedang mengalami luka kepatahan hati, oleh karena ia merasa tak berdaya, atau karena berbagai ya Tuhan tindakan orang di sekitarnya yang membuat ia menjadi makin terperosok dalam kerapuhannya. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, di tengah-tengah ketidakmampuannya untuk menjelaskan apa yang sedang menekan hidup mereka, di tengah reaksi-reaksi yang membuat kami kadang-kadang kehilangan kesabaran, ketika kegelisahan, dan ketika mereka sendiri menyadari bahwa ada kelemahan baik daya ingat maupun tubuh mereka yang membuat mereka menjadi tidak terkendali. Tuhan, tolonglah, jamahlah mereka yang sakit, lawatlah mereka yang gelisah dan putus asa. Juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, di tengah-tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan yang baru, ajari kami menjadi penopang-penopang yang baik. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk House of Friendship. Tuhan kiranya menolong apa yang menjadi impian jemaat-Mu,
untuk adanya sebuah sarana di mana kami bertumbuh bersama dalam iman dan berkumpul bersama di dalam melakukan, ya Bapa, satu kebersamaan, kepekaan dan kepedulian bersama. Tuhan, tolonglah supaya dana yang dibutuhkan bisa terkumpul pada waktunya, dan biarlah semuanya jadi menurut kehendak Tuhan dan waktu Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami, ya Tuhan, berbagai kehidupan yang sulit dalam rumah mereka atau di pengungsian, ketika mereka yang baru terkena semacam tsunami kecil di NTT dan NTB, ketika mereka juga kehilangan semua dan merindukan firman Tuhan, Alkitab, yang juga hilang bersama dengan banjir yang besar itu. Tolonglah Tuhan, supaya berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai gereja, lembaga Alkitab, dan PGI boleh membuahkan buah yang manis. Tuhan, lihatlah kami dalam keberadaan kami. Berkati jemaat-Mu GKI Kayu Putih dalam berbagai program yang dilaksanakan. Kami percaya kalau itu bagian yang dalam terang kebenaran Tuhan, maka semua tindakan itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarlah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, di tengah-tengah situasi hidup yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan selalu setia menjaga dan menopang kita. Mari saat ini kita mengingat dan mensyukuri kasih setia Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan melandaskan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Syukur atas
Umat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih, penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami bisa memberikan persembahan yang kami sisihkan dari sebagian yang kami miliki, yang adalah juga berkat dari Engkau ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, sertai pimpin majelis jemaat yang mengelolanya, agar persembahan ini digunakan untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, di dalam kasih penyertaan Allah, kita akan kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam realita pandemi yang masih terus berlangsung, dalam meresponi situasi yang mungkin kita akan diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Mari belajar untuk bersandar pada sumber kebenaran yang sejati, yaitu terang kebenaran Tuhan yang akan memimpin kita ke jalan yang benar. Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah sekarang kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.
kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Keputih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.